Hai semuanya, kembali lagi dengan misal Karen di sini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hasil kali kelarutan atau KSP. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi dalam hasil kelarutan itu ada yang disebut dengan kelarutan. Apa itu kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam jumlah pelarutnya pada suhu tertentu. Jadi, hmm, kita dapat sederhanakan seperti ketika kita ingin melarutkan gula dalam air. Misalkan dalam 100 ml air, itu hanya bisa larut sebanyak 5 gram gula. Jadi jumlah maksimum adalah 5 gram. Maka dari situ kita dapat tahu bahwa satuan dari kelarutan adalah gram per liter ataupun mol per liter. Nah, dari situ terdapat tiga kondisi larutan. Yang pertama, belum jenuh. Belum jenuh itu kondisi di mana pada suhu dan jumlah pelarut yang sama, jumlah zat yang terlarut itu lebih sedikit daripada harga kelarutannya. Contohnya tadi, kita tahu bahwa harga kelarutan gula dalam 100 ml air adalah 5 gram. Jadi 5 gram per 100 ml air. Nah, kondisi belum jenuh ini ketika kita hanya memasukkan sebanyak 3 gram gula. Jadi sebenarnya kita masih bisa menambahkan 2 gram lagi untuk tepat pada si harga kelarutannya. Maka pada kondisi belum jenuh ini, semua zat terlarutnya itu larut dalam sempurna dan tidak terdapat endapan. Sedangkan kondisi tepat jenuh itu kondisi di mana jumlah zat terlarutnya sama dengan harga harga kelarutannya. Jadi ketika tadi itu 5 gram per 100 ml air. Maka tepat jenuh itu ketika kita memasukkan tepat sebanyak 5 gram. Sedangkan kondisi yang ketiga adalah kondisi lewat jenuh, yaitu kondisi di mana jumlah zat yang terlarut lebih banyak daripada harga kelarutannya. Jadi yang harusnya 5 gram kita masukkan sebanyak 9 gram. Tentunya lebih 5 gram. Nah, tentunya lebih 4 gram. Nah, 4 gram itu nantinya akan mengendap. Makanya di sini tertulis bahwa pada kondisi lewat jenuh terbentuk endapan. Nah, bagaimana bisa terdapat endapan? Jadi pada ketika kita melarutkan suatu zat, maka zat tersebut akan terdisosiasi atau terpecah menjadi ion-ionnya. Ion-ionnya itu akan saling bertemukan dan membentuk padatan. Padatan itu yang nantinya akan mengendap ataupun terlarut. Nah, makanya pada materi KSP ini kita sangat penting untuk kita membuat reaksi dari larutan yang akan dilarutkan. Nah, untuk rumus KSP sendiri ini dapat kita bawa dari racun. Jadi kondisi AXP ini akan selalu tetap, maka bisa kita tuliskan bahwa kondisi AXP-nya sama dengan KSP AXP-nya, yaitu konsentrasi dari AY plus dipangkatkan X, yaitu koefisien dari si A, dari AY plus dikalikan konsentrasi dari BX-nya dipangkatkan koefisien dari BX-nya, yaitu Y. Contohnya, jadi pada yang pertama itu kita dapat melihat diagram NaCl. Terlebih dahulu kita reaksikan menjadi Na plus tambah Cl. Kita misalkan konsep jumlah maksimum NaCl yang dapat larut itu sebanyak S mol per liter. Nah, kita dapat melihat bahwa koefisien dari Na plus dan Cl min sama dengan koefisien dari NaCl, sehingga kedua ionnya memiliki jumlah maksimum kedua ionnya memiliki polaritas yang sama, yaitu S. Dengan begitu, kita dapat memasukkan ke dalam rumus KSP konsentrasi dari Na plus dikalikan konsentrasi dari Cl, sehingga nantinya diperoleh KSP dari jarak NaCl adalah S kuadrat. Nah, di sini seharusnya ditambahkan satuannya itu mol pangkat 2 per liter pangkat 2. Ini disesuaikan dengan jumlah larutan yang ada pada si saudara. Selanjutnya soal nomor 2, contoh nomor 2 itu pada itu pada garam Al2SO4 ya. Nah, terlebih dahulu kita reaksikan diperoleh
Al13 ditambah 3SO4 dalam. Nah, kita misalkan jumlah maksimum Al2SO43 yang dapat larut adalah S0. Maka dari sini kita tahu bahwa mayoritas dari Al13 adalah 2S. Ini dapat kita lihat dari reaksinya. Kemudian konsentrasi dari si SO4 2 adalah 3S. Baik, stop. Ini S, 2S, 3S. Dengan begitu, kita dapat memasukkan ke rumus KSP itu Al13, konsentrasi dari Al13 dipangkatkan 2, dikalikan dengan konsentrasi dari SO4 2 dipangkatkan 3. Maka diperoleh 2S kuadrat dikalikan 3S maka 3. Nanti diperoleh 108 S pangkat 5. Dikarenakan S pangkat 5 maka satuannya adalah. Selanjutnya, ada nggak hubungan antara KSP dengan KRI? Tentunya ada. Dari slide ini kita dapat lihat dalam KSP terdapat kelekatan. Maka dalam itu kita dapat menemukan kalau untuk NaCl kami memperoleh KSP sama dengan S kuadrat. Karena dari itu artinya adalah akar dari KSP. Sedangkan untuk N2S43 tadi diperoleh KSP-nya sama dengan 108 S pangkat 5. Maka untuk parutannya sendiri adalah akar pangkat 5 dari KSP per 108. Langsung saja ke contohnya. Pada suhu tertentu terdapat AlOH3 dalam larutan dalam air adalah 234 mg tiap 300 cm per 3. Maka KSP AlOH3 adalah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu mencari mol dari AlOH3. Jadi diketahui bahwa masanya 234 mg, maka jangan lupa ubah menjadi ke gram. Buat dengan MR tidak ada sesuatu yang tidak diperoleh 0,3 kali 10⁻³ terus ingat bahwa larutan itu memiliki satuan yang sama dengan larutan yang sama dengan molaritas yaitu mol per liter. Dan begitu kita untuk larutan sendiri kita dapat menggunakan rumus molaritas per volume. Kita ubah volume itu sentimeter pangkat 3 menjadi desimeter pangkat 3 atau lipat. Maka akan diperoleh molaritasnya adalah 0,01 mol. Terus sesuai agar untuk dalam menentukan rumus KSP ini, maka kita akan terlebih dahulu membuat reaksi kimia. AlOH3 direaksikan menjadi Al13 tambah 3OH-. Tadi kita tahu molaritas dari AlOH3 adalah 0,01, maka dikarenakan Al13 memiliki koefisien yang sama, maka molaritasnya juga sama-sama 0,01. Sedangkan OH-nya kita tahu molaritasnya adalah 0,03. Dan itu kita dapat masukkan ke rumus KSP, yaitu Al13 dikali OH-nya sama ke dipangkatkan 3. Substitusi, maka nanti diperoleh 2,7 kali 10 pangkat 7. 0 pangkat 4 per liter pangkat 4. Disarankan ini sebenarnya S kali S pangkat 4. Maka S pangkat 4. Nah, dalam KSP sendiri, KSP itu dapat digunakan untuk meramalkan ada atau tidaknya endapan dalam suatu zat. Maka dengan itu, kita dapat menentukannya dengan membandingkan nilai KSP dengan
PSP atau hasil kali konsentrasi mawar ilmiahnya dalam larutan dengan asumsi zat bahwa semua zat itu terdisosiasi sempurna. Jadi ingat, kalau QSP lebih kecil daripada KSP, larutannya belum jenuh. Jadi kita masih bisa nambahin zatnya lagi. Kalau QSP sama dengan KSP, ini tepat jenuh. Dengan QSP lebih besar daripada KSP, itu udah lewat jenuh, berarti terbentuk endapan. Contohnya, itu ya, sebanyak 100 ml larutan CaCl2 0,01 mol dicampur dengan 100 ml larutan K2CO3 0,02 mol. Maka SpCaCO3 sama 4,8 10 9 apakah akan terbentuk endapan CaCO3? Nah, terlebih dahulu, nah, jadi itu di sini kita dikasih tahu KSP CaCO3 adalah sekian. Jadi kita mencari nilai dari QSP dari CaCO3 untuk mengetahui apakah ada endapannya atau tidak. Gimana cara mencarinya? Terlebih dahulu kita memisahkan atau membuat reaksi dari CaCO3. Dalam CaCO3 terdapat ion Ca2+ dan ion CO3 yang ini dari mana kita dapat? Nah, tadi dikasih tahu ada larutan CaCl2. Kita misalkan CaCl2 ini terionisasi sempurna. Maka nanti kita mendapat uangnya 6,1 molar untuk CaCl2 0,1 mol, maka Ca2 plusnya 0,01 mol. Kita udah dapat Ca2 plusnya 0,01 mol. Maka karena kita memerlukan polaritas untuk si KSP dari CaCO3, cari molaritasnya diperoleh 0,05 mol. Begitupun dari K2CO3, karena yang kita karena endapan yang kita tanyakan HCO3 diambil, maka kita hanya mencek molaritas dari CO3 diambil. Maunya terlebih dahulu, terus didapat dari K2CO3, kita buat reaksi dari K2CO3 memastikan berapa mol dari CO3 diambil. Kebetulan koefisiennya sama, maka mol K2CO3 dan CO3 diambil adalah 0,02 mol. Kita cari molaritasnya diperoleh 0,01 mol. Nah, barulah kita masukkan ke rumus QSP. Seperti tadi, ini Ca2 plus, molaritas dari Ca2 plus dikalikan molaritas dari CO3 buang. Substitusi maka diperoleh 5 kali 10 pangkat minimum. Tadi diperoleh QSP-nya 5 kali 10 pangkat minimum, sedangkan CSP-nya 4,8 kali 10 pangkat minus 9. Kita tahu bahwa QSP-nya lebih besar daripada KSP. Dengan begitu maka terbentuk endapan si dari si C Ca CO3. Gimana kalau zat yang kalau kita menambahkan zat yang memiliki ion senama terhadap larutan tersebut? Nah, itu sesuai azas Leka terlihat. Penambahan ion senama akan mengurangi kehadiran zat tersebut. Kenapa? Kita misalkan kita contohkan dengan penambahan HI terhadap IgE, darah iodida. Darah iodida kita buat reaksinya kita Ig plus tambah I minus. Dan HI itu H plus tambah I minus. Ketika kita menambahkan ini, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri. Akibatnya, tingkat padatan dari si IgE akan bertambah.
akan semakin banyak. Dengan begitu, larutan dari PGI akan berkurang atau nilai S-nya akan berkurang. Kalau pH sendiri, apakah ada pengaruhnya bagi larutan? Tentunya ada. Ini untuk basah, ketika basah, di ketika pH dinaikkan, maka H+ akan berkurang dan OH bertambah. Ketika OH bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Lagi-lagi, maka akan terbentuk banyak endapan MOHX. Artinya, larutan zat akan berkurang. Sedangkan sebaliknya kalau pH turun, pahaminya akan kurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan, sehingga tidak akan ada kemungkinan bisa endapan yang turun semakin sedikit atau malah nggak terbentuk endapan. Yang pasti, larutan zat meningkat. Begitu, Begitupun pengaruh pH terhadap larutan tersebut. Misalkan ada asam FX, misalkan ada FXAY, itu nanti kita pecahkan, maka akan diperoleh X amyloid sebagai AX. Nah, di AX ini bisa membentuk asam ketika kita reaksikan dengan air, sehingga terbentuk asam HA, plus OH. Nah, untuk hal ini, kalau kita naikkan pH-nya, maka H+-nya akan berkurang, sedangkan OH-nya akan bertambah. Ini sama seperti yang bahasa tadi, sehingga keseimbangannya akan bergeser ke kiri, akibatnya terbentuk lebih banyak endapan. Artinya larutan zat berkurang, sedangkan pH turun, larutan zatnya akan meningkat. Contohnya, larutan CaOH2 pada suhu tertentu adalah 2,10 mol per liter. Larutan zat tersebut dalam 500 ml larutan yang memiliki pH 4 kurang lebih adalah. Nah, CaOH2, kita bikin reaksinya, akan diperoleh ini S, ini 2S. Selanjutnya, maka akan diperoleh 4 kali S pangkat. Ini seharusnya 4S pangkat 3. Maka akan diperoleh 3,2 kali 10 pangkat 14. Berarti ini hanya sama di pangkatnya 100% pangkat 3. Diperoleh PSP itu sekian. Yang ditanya, ketika larutannya itu dilarutkan dalam 500 ml, larutan yang ber-pH 4,3. Maka dari situ kita tahu bahwa ini pH sama 4,3, hapusnya adalah 3 kali 10 pangkat min 4, maka OH minusnya adalah 3,3 kali 10 pangkat min 11. Sehingga total OH minusnya adalah yang berasal dari si larutan ditambahkan dari si S tadi, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5. Karena dalam situ terdapat juga larutan dari si OH minus. Nah, dikarenakan 3,7 kali 10 pangkat min 11 itu sangat kecil, yang sangat-sangat kurang dari 1, maka kita bisa membuatkan ini saja
Sehingga diperoleh polaritas dari O hamil adalah 2 kali 10 pangkat 6 ini. Sehingga diperoleh PSP-nya menjadi Ca2 plus dikalikan O hamil pangkat 2. Jadi kita peroleh PSP-nya adalah sekian. Ca2 plusnya S O hamil karena O hamil merupakan ion senama yang menjemur. Maka ini diketahui 2 kali 10 pangkat 2. Maka S-nya diperoleh adalah 8 kali 10 pangkat 5 per liter. Oke, materi untuk materi pidana soalnya sudah selesai. Dan kita akan selanjutnya kita akan membahas soal. Di sini terdapat soal suatu larutan mengandung garam-garam PbNO3 MnA MnNO3 dan ZnNO3. Masing-masing garam itu memiliki konsentrasi 0,01 molar dalam wadah bervolume 1 liter. Nah, pada larutan tersebut dilarutkan NaOH padat hingga pH-nya menjadi 8. Nah, disajikan KSP dari masing-masing garam. Pertanyaannya, manakah dari ketiga hidroksida tersebut yang meledak? Jadi, kita ingin menentukan dari ketiga garam tersebut yang akan meledak ketika dilarutkan dengan NaOH padat. Jadi kita dapat menggambarkannya dalam suatu gelas itu ada tadi namanya Pb NO3, ada Mn NO3 dan ada Zn NO3. Terus dia ditambahkan NaOH sehingga pH-nya menjadi 8. Dari sini, untuk menentukan hanya minat, kita perlu nilai dari si CSP. Lalu kemudian kita bandingkan dengan nilai CSP. Maka satu-satu kita mencari nilai CSP dari masing-masing garam. Nah, untuk PB NO3 ini kita pulang nanti PB2 plus ada 2 NO3 nih. Jadi diketahui PbNO3 ini 0,01 molar, maka PB-nya 0,01 molar. Dengan begitu, yang diketahui adalah KSP dari PB pH2 yaitu 2,8 plus 10,6. Maka kita perlu KSP dari PbOH2 yaitu tadi PB2 plus dikalikan OH ini, konsentrasi dari OH ini mendapatkan 2. Tadi konsentrasi PB2 plus kita sudah dapat yaitu 0,01 molar dikalikan dengan konsentrasi OH. Nah, ini dia. Dari mana kita dapat OH? Ingat kalau tadi itu ditambahkan NaOH, maka OH-nya kita peroleh dari sini. Jadi NaOH pH-nya menjadi 8 sehingga plus 10,8 salah ya,
Ini pH-nya 9,8, maka pH-nya sama ini, sehingga organik adalah sulfurnya. Benar, dari yang tadi juga bisa H plus sampai 4,8 itu ini kali OH ini 10,14. Yang penting ini. Oke, jadi kita masukkan saja dari OH ini itu 10,46 dipangkatkan dulu. Maka PSP nanti akan diperoleh yaitu 10 pangkat ini 14. Dari sini kita tahu bahwa dari untuk PbOH2 itu ISP-nya lebih besar daripada KSP, sehingga PbOH2 akan melambat. Kemudian kita mencari untuk ISP dari MnOH2 dan ZnOH2. Tapi perlu kita lihat kembali bahwa konsentrasi dari masing-masing zat adalah sama. Dan kalau kita membuat juga reaksi kimianya, misalkan itu MnNO3 Mn12 tambah konsentrasi 0,01 molar, maka untuk Mn12 ini 0,01 molar. Ini kondisinya sama dengan si PBN tadi tadi. Jadi saya tahu bahwa GSP untuk ketiga garam itu juga ada yang sama. Tapi untuk MN GSP ini GSP tadi diproyek 1,14. Untuk informasi sendiri GSP-nya itu lebih kecil daripada ini, maka dia tidak sedangkan untuk si ZnNO3 itu sama juga kondisinya, itu GSP sama 10,14, maka GSP lihat GSP-nya sekian, tahu bahwa GSP-nya lebih besar daripada si KSP, sehingga Zn ya, sehingga nantinya ZnO32 akan jadi mana-mana saja larutan yang akan melambat, yaitu PbOH2 dan karena KSP-nya lebih besar daripada si KSP. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2, diketahui larutan jenuh ROH2 memiliki pH yang sama dengan campuran 50 ml CH3COOH 0,2 molar dan 50 ml CaOH2 0,1 molar. Jika dalam 1 liter larutan jenuhnya terlarut 0,45 mg ROH2 dan di dalam inti atau R terdapat 22 mg, maka logam R dalam SPU terletak pada apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi katanya larutan jenuh ROH2 pH-nya sama dengan campuran ini. Oke. Selanjutnya
Dengan begitu kita dapat mencari OH min dari pH CrOH2. Kita campurkan terlebih dahulu campuran yang dikasih tahu tersebut. Katanya CH3COOH tambah CaOH 2. Nanti diperoleh CH3COOH ini OH itu 2, sehingga 2 CA ditambah H2O. Dulu apakah reaksinya sudah setara? Jadi belum setara sehingga yang kedua dan di sini juga 2. Oke, diketahui CH3COOH itu memiliki volume sekian dan molaritas sekian. Maka kita dapat memperoleh molnya adalah 0,2 dikalikan 0,2 dikalikan 50 ml, sehingga itu 10 ml. Ini yang kemudian untuk CaOH sendiri ada 50 ml 5,1 molar, maka dapat 5 ml. Ini mula-mulanya yang bereaksi. Nah, kita tentukan mana yang bereaksi. Karena Ca ini tidak memungkinkan, maka 5 kurang 5 yang ini kurang 10 sedangkan pada saat ini tambah 5 diperoleh di sini bersisa selangkah ini 5 molaritas dari CH3COO2 adalah 5 ml per volume totalnya adalah 100. Dari sini dijumlahkan dengan ini 100 ml, maka 0,65 mol. Bukan ini mili-mili bisa dicoret. Yang ketiga kita dapat memperoleh nilai dari OH ini itu ini merupakan hidrolisis garam karena keduanya sudah habis, sehingga OH-nya sama kali Ka kali CH3COO-nya. Oke. Nanti kita akan memperoleh 10 pangkat 14 per K-nya sesuai diberitahu yaitu 10 pangkat 6 dikali ini juga perlu kita reaksikan dari CH3COO2 enggak, kan ada kan fasilitas seleksi buat ibaratnya ke bahasa Inggris lah. Ada, tapi bukan 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 tertulis nggak ada gitu, tapi bukan tertulis, jadi bahasa Inggris kayak LDBI ini hanya dalam tahun tapi kan jadi berbeda sama itu kita like kenapa dia satu orang sekolah selanjutnya sekolah untuk kabupaten ini baik OES juga mungkin iya ini OES ini kalau OES kan anak-anak cuma misalnya satu angkatan 3 orang di antara 2 angkatan ini dikasih angkatan angkatan 11 satu orang konsentrasinya adalah 0,6 soalnya banyak yang kumpul yang oleh min mempunyai koefisien 2 maka ini 9,1 sehingga yang tadi
Karena misi bumi lo juga karena mereka sebenarnya di apa sih dari si orangnya seharusnya seharusnya ini tapi karena kalian materi jadi udah itu lagi menghubungin buku mas siapa selanjutnya tahu bisa masukin registrasi lagi dan itu berarti ini beneran kayak oh itu ya nah, siapa ya lawanku dua dari setnya soal diketahui jadi ibaratnya aku bahwa lawan itu lawan Bang Albert lawan Albert yang tadi itu sama lawan KPD yang KPD itu bukan yang seperti itu oh selanjutnya pada soal apa bahwa ini terdapat 0,45 miligram RLH. gimana nih ada yang dapat kita Lalu kita perlu mencari bahannya. Nah, tadi kita mendapatkan polaritas dari bahannya, yaitu 10 sehingga polaritas dari RLH2 itu tepatnya tambah 2,6. RLH2 itu tadi orangnya 10 pangkat 4 RLH2 yaitu 5 kali 10 pangkat 6. Ini per 1 liter. Maka ditambah 5. Ini muat dikalikan 1 liter. Maka ditambah 5 kali 10 pangkat 6. Nah, dan itu dapat dari ROH. Selanjutnya, kita mencari R dari ROH2. Itu bisa masanya dari 45 miligram, maka 45 kali 10 pangkat 6 miligram normalnya itu 5 kali 10 pangkat 6. Baik, untuk keluarnya akhirnya adalah selanjutnya. Nah, AR dari R adalah MR kurang MR dari AH yaitu 16 kali 2 kali 2 kali 2 tambah 2 tambah 4 ini 26. Nah, yang ditanyanya letak si SPU letak si R dalam SPU. Di sini diketahui netronnya adalah 32 sehingga AR itu kan dia sama dengan proton plus neutron. Maka protonnya sama dengan AR dikurang neutronnya 32 sama dengan 20. Nah, kita tahu juga kalau proton itu sama dengan elektron sama dengan 20 sehingga kita dapat menentukan konfigurasi elektron untuk menentukan letak si R dalam tabel SPL. Ini dapat menggunakan meteor 2,0 lalu 3S2 7,6 4S2 dan terakhir 3D 3D periode itu dapat dilihat dari kulit yang terbesar yaitu 4 dia terletak dalam periode
Sedangkan untuk golongannya itu dari sini ini akhirnya IS dan D, maka merupakan golongan ini 2,4 6 berarti 6 B. Maka jawabannya adalah golongan B. B. Selanjutnya soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 3. Larutan pencak AgNO3 ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan yang mengandung Cl- dan CO3 jika konsen CO3 dalam sebesar 0,2 molar saat perkembangan dapat CO2 molar terbentuk, maka yang ditanyakan konsentrasi ion Cl- pada saat si perkaman endapan Ag2CO3 itu terbentuk. Jadi itu kita dapat tahu bahwa dalam bagian O3 ditambahkan Cl- dan CO3 Jadi tentunya pada ini akan terbentuk Ag, Cl, dan Ag2CO3. Itu jadi yang pertama itu saat endapan Ag2CO3. Saat endapan Ag2CO3 maka Ag2CO3 Ag plus Ag plus tambah CO3 dulu. Nah dari sini kita dapat tahu KSP-nya adalah Ag plus 42 dikali konsentrasi dari CO3 dulu. Maka tadi dikasih tahu kalau KSP Ag2CO3 itu 2 kali 10 pangkat 12 sama dengan yang dikasih itu konsentrasi si CO3 2 mil. Maka ini kita misalkan dengan S kuadrat. No, itu nggak perlu kita misalkan. Kita bisa langsung juga itu dengan konsentrasi yang baru si Ag plus kuadrat dikali CO3 itu 2 kali 10 pangkat 5. Maka konsentrasi dari Ag plus adalah akar dari 10 pangkat 5 yaitu 10 pangkat 5. Nah, kita dapat nih Ag-nya segini. Sedangkan yang ditanya konsentrasi si Cl-. Maka saat Ag-nya segini berarti segini. Dikasih tahu KSP AgCl yaitu 1,8 kali 10 pangkat 10. Dengan begitu KSP sama dengan Ag plus konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl-nya. Tadi KSP-nya tahu 1,8 10 pangkat 10. Nah, Ag plusnya itu kita tahu udah kita peroleh tadi pada kondisi 10 pangkat 5. Nah, ini ditemukan berapa konsentrasi dari Cl-. Maka konsentrasi dari si Cl-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat 5. Inilah konsentrasi si Cl-nya saat terbentuk endapan si Ag plusnya. Saat terbentuk endapan Ag2CO3 dan pada saat terbentuk endapan Ag2CO3 seginilah nilai dari si Ag plus. Sekian dari saya harap dengan penjelasan saya ini teman-teman yang menonton dapat mengerti dapat lebih mengerti mengenai hasil kalikulatan atau KSP sendiri. Ya, terima kasih.